Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai periode dan golongan. Nah, periode itu ditunjukkan dengan jumlah kulit suatu atom. Golongan ditunjukkan dengan elektron valensi. Nah, jadi langkah pertama sebelum kita menentukan periode dan golongan, kita harus bisa konfigurasi elektron terlebih dahulu. Nah, ini kemudian ya untuk golongan. Untuk golongan itu kan suatu atom itu bisa jadi punya 4 kemungkinan untuk elektron terakhirnya. Bisa jatuh di subkulit S, bisa jatuh di subkulit P, bisa jatuh di subkulit D, dan bisa jatuh terakhir di subkulit F. Untuk suatu atom yang elektron terakhirnya di subkulit S, itu bisa dipastikan bahwa atom tersebut atau unsur tersebut itu terletak di golongan 1A atau 2A. Karena kita tahu bahwa subkulit S ini bisa terisi maksimum 2 elektron. Nah, selanjutnya kalau jatuhnya terakhir elektronnya di subkulit P, itu nanti golongannya adalah 2 ditambah X, di mana 2 itu dapat dari subkulit S sebelumnya. Jadi pasti ya 2 ditambah X. Jadi untuk subkulit P itu pasti golongannya antara 3A sampai dengan 8A. Nah, ini subkulit D. Nah, subkulit D kalau jatuh terakhir di subkulit D itu istimewa ya. Golongannya itu pasti golongan B. Terus untuk menentukan golongan keberapa itu kita juga menambahkan dengan N. N ini adalah jumlah elektron yang menempati subkulit S sebelumnya. Nah, kenapa ini tak tulisnya N bukan 2? Karena di D ini bisa jadi S ini nilainya bukan 2, tapi bisa jadi S ini nilainya adalah 1. Karena subkulit D itu terakhir tidak boleh jatuh jumlah elektron 9 dan tidak boleh jumlah elektronnya cuma 4. Jadi kalau 9 itu harus kita bulatkan jadi 10. Kalau 4 harus kita bulatkan jadi 5 dengan cara meminta dari elektron subkulit S sebelumnya. Nah, nanti akan dicontohkan ya. Untuk golongannya, golongan B. Nah, padahal golongan itu kan terakhir itu golongan 8. Mau 8A dan golongan B pun itu terakhirnya juga 8. Bagaimana kalau N tambah X itu jumlahnya 8, 9, atau 10? Nah, itu masuknya golongan 8B. Bagaimana kalau jumlah elektron N tambah X-nya 11? Kalau 11 masuk golongan 1B. Kalau 12 masuk golongan 2B. Kemudian terakhir kalau jatuhnya di subkulit F, nah itu sudah bisa dipastikan masuk dalam golongan 3B dan termasuk transisi dalam. Transisi dalam itu kalau kalian lihat di sistem periodik unsur yang itu SPU modern itu transisi dalam tuh nanti yang letaknya di kotak paling bawah ya. Dan periodenya itu bisa ditemui di mulai periode 6 dan periode 7. Hanya ada di sini kalau untuk subkulit F. Periode 6 nanti bisa disebut lantanida, untuk periode 7 bisa disebut sebagai aktinida. Nah, ini coba ya Cik Van contohkan. Bisa kita punya suatu atom dengan susunan 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2. Nah, untuk atom seperti ini, berarti ini bisa masuk periode berapa ini? Nah, lihat paling banyak angka 1. Ini kan 1, ini 2, ini 2, terakhir 3. Berarti dia di periodenya 3. Kemudian untuk golongannya, nah, golongan itu ditulis dengan huruf Romawi ya. Golongannya kita lihat dari batasnya ini nih. Kenapa dibatasi ini? Dibatasi dari periode atau jumlah kulit terbesarnya. Nah, batasnya kan ini. Subkulit terakhir jatuh di subkulit S. Di sini ada angka 2, berarti golongannya 2A. Kita coba lagi. Kalau 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, kalau sampai di sini berarti periodenya dulu berapa? Cari angka paling gede. Ini 1, 2, terakhir kan 3 ya. Nah, berarti ini periodenya 3.
golongannya kita batasi dari yang paling besar. Tadi kan 3 di sini. Golongannya kita tambahkan S dan P. 2 tambah 6, jadi dia ada di golongan 8A. Contoh lain lagi. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 3D5 misalnya. Nah, ini angka paling gede 4 ya. Kita batasi di sini. Jadi periodenya 4, sedangkan golongannya jangan lupa terakhir D itu nanti pasti golongan B. Tinggal kita jumlahkan 2 ditambah 5. Oh, dia golongan 7B. Nah, sekarang contoh kalau ada suatu atom, suatu unsur dengan nomor 24 ya, misal X gitu. Tentukan periode dan golongan dari unsur X tersebut. Nah, caranya langkah pertama konfigurasi. Nah, ini baru 10 ya. 12, 18, 20, 24. Nah, tadi kan sempat Cik Fani bilang kalau 3D4 itu kita harus buat dia 3D5 supaya kondisinya stabil dengan cara meminta dari subkulit S sebelumnya. Jadi, ini konfigurasi seperti ini itu tidak stabil. D-nya itu harus kita ubah jadi 5. Nah, S-nya tadi udah diminta tinggal 1. Nah, sekarang periode berapa? Golongan berapa? Coba cari angka atau jumlah kulit terbesar. Nah, ternyata di sini nih 4. Berarti dia periode 4. Golongannya jangan kita tambahkan. Ini 1 tambah 5. Oh, dia golongan 6. Karena terakhirnya di D, berarti golongan 6B. Nah, contoh lagi. Kalau seperti ini, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, bawahnya ya, 6S2, 4F, misal ini 4F10, seperti ini. Berarti kan terakhirnya dia di F, angka terbesarnya 6. Nah, jadi periodenya periode 6 dan golongannya pasti golongan 3B. Tanpa kita harus menjumlahkan 10 tambah 2. Ya, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa membantu kalian memahami periode golongan.